Perhatikan kalimat berikut. Orang itu mencuri uang sehingga ia diseret ke meja hijau. Dari kalimat tersebut terdapat ungkapan, yaitu meja hijau. Apakah arti meja hijau? Meja hijau artinya pengadilan. Dia tetap keras kepala, walaupun ayahnya sudah sering menasihatinya agar tidak main menjelang ujian semester. Dalam kalimat tersebut terdapat ungkapan, yaitu keras kepala. Keras kepala artinya tak mau diperingatkan. Dia adalah orang yang tebal muka. Walaupun sudah banyak orang yang bilang tidak sopan, namun ia masih meludah di depan umum. Ungkapan yang terdapat pada kalimat tersebut adalah tebal muka. Tebal muka artinya tidak mempunyai rasa malu. Hal yang tak pernah diduga-duga adalah ternyata selama ini tim sepak bola Merpati FC menjadi kuda hitam dalam tim Liga Sepak Bola Kecamatan Sukatenang. Tim tersebut berhasil mengalahkan tim unggulan sehingga menjadi juara 1. Dalam bacaan tersebut terdapat ungkapan, yaitu kuda hitam. Kuda hitam artinya tak diperhitungkan. Seorang ayah tidak pernah merasa lelah dan letih dalam mencari nafkah. Siang dan malam selalu banting tulang demi menghidupi keluarganya. Ungkapan yang terdapat pada bacaan tersebut adalah banting tulang. Banting tulang artinya kerja keras. Kita lihat nih ada ayo mengamati. Dengarkan lagu Peramah dan Sopan. Perhatikan syair lagunya. Temukan kata-kata yang artinya sama dengan ungkapan berikut. Nah, ada dua ungkapan ya, yang ditaruh di kotak di sebelah kiri dan di kotak di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri ada ungkapan tinggi hati, sedangkan yang di kanan ada cepat kaki, ringan tangan. Untuk lagunya seperti apa, kemarin sudah dinyanyikan ya. Oke, sekarang ini saja kalimatnya. Nih, peramah dan sopan. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, dari lirik atau syair lagu Peramah dan Sopan itu kita bisa menemukan 6 kata yang merupakan sifat dari manusia. Ayo, siapa yang udah tahu? Yang pertama adalah congkak. Yang kedua, sombong. Yang ketiga, bohong. Yang keempat, rajin bekerja. Yang kelima, peramah. Yang keenam, sopan. Nah, yang tadi tuh, yang dua ungkapan tadi, tinggi hati dan cepat kaki ringan tangan itu artinya ada di antara keenam kata yang tadi. Kira-kira yang mana ya? Yuk kita mulai dari tinggi hati dulu. Tinggi hati sih gampang ya, udah membahas rendah hati. Tinggi lawannya dari rendah ya, berarti tinggi hati lawannya dari rendah hati.
Rendah hati itu artinya tidak sombong. Berarti tinggi hati artinya apa coba? Ya, betul. Tinggi hati artinya sombong. Nah, sekarang kita beralih nih ke ungkapan yang kedua. Cepat kaki, ringan tangan. Apa ya maksudnya ya? Nah, yang mendapat julukan ini biasanya adalah orang yang jika mendapat perintah atau permintaan tolong, maka ia akan segera bergerak, melangkahkan kakinya untuk mengerjakan hal tersebut. Ia juga tak ragu menggerakkan tangannya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, petunjuk kedua adalah arti dari cepat kaki ringan tangan ini adalah lawannya sifat malas. Yo, siapa yang tahu sifat apakah yang dimaksud ya? Iya, benar. Sifat yang dimaksud adalah rajin bekerja. Nah, sudah terjawab ya pertanyaannya. Kalau tadi sudah ke pengertian dari tinggi hati, kita loncat lagi sekarang ke rendah hati lagi nih, ungkapan rendah hati. Kita baca ya. Anak yang tidak sombong akan memiliki banyak teman. Kakak dan adik juga tidak boleh saling menyombongkan diri. Apa yang terjadi bila kakak atau adik menyombongkan diri? Nah, di sini ada percakapan nih antara Mutiara dengan Udin. Kata Mutiara, aku harus rendah hati supaya ... Nah, kita lengkapi kalimatnya ya. Nah, kira-kira supaya apa ya? Ayo, supaya apa ya? Kalau kita menyombongkan diri, biasanya kita akan melebih-lebihkan apa yang kita punya atau apa yang kemampuan apa yang kita punya. Nah, kalau kita melebih-lebihkan yang kita punya, berarti kita akan menjelekkan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ketika orang lain mendengarkan apa yang kita katakan tentang kejelekan yang dia miliki, pastinya ia akan menjadi sakit hati. Kalau seseorang sudah sakit hati, biasanya ujung-ujungnya jadi bertengkar ya. Kalau misalnya sudah bertengkar, berarti tidak rukun lagi ya. Kalau tidak rukun, berarti tidak damai ya. Berarti tidak enak suasananya. Nah, jadi aku harus rendah hati supaya tidak bertengkar. Masih banyak jawaban-jawaban yang lain. Yuk, silahkan dicari oleh adik-adik sendiri. Kira-kira kenapa ya alasannya? Apa alasannya kita harus bersikap rendah hati? Oke, sampai sini dulu pelajaran hari ini. Nanti kita sambung lagi ya. Sampai jumpa.